Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Kita lanjutkan ya materinya. Hak huruf baru setengah ya, baru makhraj saja. Hak huruf itu ada dua. Satu makhraj sudah kita bahas ya. Yang kedua sifat. Yang akan kita bahas adalah sifat. Untuk sementara kita pahami dulu apa itu sifat. Apa itu sifat? Ada yang tahu sifat apa? Sifat itu secara bahasa ya, menurut lugat, menurut bahasa, maqama bisyai'in minal ma'ani. Maqama bisyai'in minal ma'ani. Jadi sesuatu yang menempati sesuatu. Jadi makna minal ma'ani. Makna yang menempati sesuatu. Jadi tidak ada bentuknya, tapi menempati sesuatu. Contoh seperti baik atau dermawan, itu menempati sesuatu. Misalnya menempati orang itu dermawan jadi sifat. Menempati kan, menempati orang itu. Nggak ada dermawan di sini, misalkan di Bandung, orangnya di Jakarta, dermawannya pasti mengikuti, melekat pada sesuatu ya, melekat pada sesuatu. Nah, maqama bisyai'in minal ma'ani. Nah, terus kalau yang dimaksud dalam tajwid ya, yang dimaksud dalam tajwid itu secara umum sifat itu yang menempati sesuatu ya. Yang dimaksud sifat menurut istilah tajwid adalah sifatun aridatun. Bukan sifatun ya, kaifiyatun aridatun. Cara baru ya, benar mas. Kaifiyatun aridatun. Apalagi kaifiyatun aridatun lil hurufi
inda husulihi fil makhraji. Itu sifat ya. Jadi maksud dalam ilmu tajwid. Contohnya kalau yang ini contohnya seperti warna putih ya, seperti bayad atau warna hitam itu sifat secara umum. Tapi yang dimaksud dalam ilmu tajwid adalah kaifiyatun aridatun lil hurufi inda husulihi fil makhraji. Cara baru untuk huruf-huruf pada saat huruf itu sudah sesuai makhrajnya, sudah terperoleh makhrajnya. Misalkan ketika mengucapkan huruf to, ya, mengucapkan huruf to sudah tahu makhrajnya dari ujung lidah dengan gigi seri atas, sudah benar sesuai makhrajnya. Kemudian ada caranya diangkat lidahnya. Cara baru itu disebutnya sifat. Diangkat lidah itu isti'la, itulah sifat. Atau caranya napasnya tidak berjalan, inhibasu jaryanis nafasi, itu sifat jahat. Nah itulah sifat. Sifat itu cara baru bagi huruf-huruf ketika sudah terperoleh makhrajnya. Ketika sudah sesuai makhrajnya, cara tersebut disebut apa? Sifat. Pahamnya sifat? Sifat menurut lugat maqama bisyai'i minal ma'ani, makna yang menempati sesuatu. Putih menempati papan tulis ini. Itu makna putih itu. Enggak ada putih di dia kakalayangannya. Putih itu menempel pada sesuatu, berarti itu sifat. Nah, seperti warna putih, warna hitam, itu sifat. Sifat untuk benda yang warnanya putih gitu kan. Kalau dalam istilah tajwid yang dimaksud sifat adalah kaifiyatun aridatun lil hurufi inda husulihi fil makhraji. Cara yang baru bagi huruf-huruf ketika terperoleh huruf tersebut dalam makhrajnya. Jadi makhrajnya sudah sesuai, sudah terperoleh makhrajnya, tinggal ada cara baru. Setelah makhraj itu sesuai, ada cara baru. Nah, cara baru itu disebut apa? Cara baru itu disebut sifat. Nah, tadi caranya ada yang caranya lidahnya diangkat. Diangkat itu istilah itu sifat. Ada yang caranya lidahnya nggak diangkat tapi dihamparkan. Bahasa Arabnya istifal, itu sifat. Contoh ketika mengucapkan ta, itu lidahnya nggak diangkat. Ta, ti, tu, nggak diangkat kan? Itu sifatnya istifal, terhampar. Caranya lidahnya nggak diangkat. Nah, cara itu disebutnya apa? Sifat. Kalau kita mengucapkan to, misalkan, walaupun makhrajnya sama, to kan nggak dihamparkan lidahnya, agak diangkat. To, ti, walaupun kasroh tetap diangkat. To, ti, ku. Nah, itu yang akan kita bahas, sifat itu ya. Lidahnya diangkat, lidahnya dihamparkan, mulutnya terbuka, mulutnya tertutup. Contoh, ketika mengucapkan shad, mulutnya tidak terlalu terbuka. Beda ketika mengucapkan sin, walaupun harusnya sama, sa, si, su. Tapi ketika mengucapkan shad, si mulut kita tidak terlalu terbuka. So, si, su. Nah, itu sifat ya. Sampai setengah dulu sifat. Silakan kalau sudah ditulis. Ada yang ditanyakan? Silakan untuk sifat. Ya. Kalau sudah, kita tutup dulu ya. Nanti saya tutup ya tulis.
Tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.